Oke, selamat malam. Bersama saya Gatot Suryo, kita bertemu di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Sudah hadir bersama saya seorang entrepreneur muda, ahli dalam bisnis strategi, Bachelor of Commerce, BCom, untuk bidang studi Communication and Media Studies, Universitas Paramadina. Hobi menembak, menanah, bermain bola, dan sempat membeli klub Batavia FC Liga 3 regional. Saat ini sebagai Chairman of the Board di Aguslan Lex Suara, Chairman Komite Aguslan Capital Corporindo, aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kesenian, olahraga, politik, dan bisnis. Dia adalah Dwi Wardanu Aguslan atau lebih dikenal sebagai Danu Aguslan. Selamat malam Mas Danu. Malam Mas Gatot. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Gatot? Alhamdulillah sehat. Kita tetap semangat mengikuti protokol kesehatan ya Mas Danu ya. Tetap mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, memakai masker, itu yang paling penting. Baik, Mas Danu, tahan sebentar, kita akan ngobrol bersama Danu Aguslan setelah tayangan yang satu ini. Oke, itu tadi tayangan dari video The President Center ya. Mas Danu, kita akan ngobrol-ngobrol di segmen yang pertama ini. Kita berkenalan dulu dengan Mas Danu Aguslan ya. Mas Danu, The President Center TPC ini melihat Anda sosok yang visioner. Apa landasan pemikiran dan rencana yang akan Anda berikan, kontribusikan konsep secara global buat masyarakat luas Indonesia? Sebelumnya terima kasih nih udah disebutin visioner nih kan gitu.
Kalau mau menjawab itu, jadi kita belajar dari sejarah dulu, biar kita cerita sejarah dulu ya. Dulu Barat itu pernah berkuasa dengan Romawinya, lalu surut, terus sekarang menguasai dunia lagi. Begitu pula dengan Cina. Cina dulu dengan Mongolia menguasai 2/3 dunia. Terus habis itu ya hilang di telan bumi dulu sebentar, habis itu sekarang mulai mengganggu hegemoni Amerika Serikat. Nah, kita dulu juga sempat besar di pas masanya tahun 600 di Sriwijaya, kita pernah besar. Kita juga pernah akhirnya kita juga tenggelam juga, bangkit lagi di zaman Majapahit, lalu habis itu tenggelam lagi lah. Nah, saya ini ingin berpartisipasi di Indonesia 2045 menuju generasi emas. Karena apa? Ini udah saatnya Indonesia ini bangkit. Dulu kalau lihat sejarah itu berputar. Setelah Mongol itu jatuh, muncullah namanya Sriwijaya dengan Majapahit dengan Raden Wijayanya 1293. Itu kita menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, saya nggak tahu di sini peran saya apa, tapi saya mau ikut ambil bagian untuk membangun Indonesia menuju generasi emas 2045. Wah, mantap sekali, Mas Dani. Oke, ini masih kaitannya dengan TPC ya, The President Center. Acara ini memang diselenggarakan oleh The President Center. Nah, kebetulan Anda adalah salah seorang partner di TPC. Kenapa Anda tertarik masuk mengikuti program di The President Center ini, Mas Danu? Ya, jadi pertama kali saya bertemu sama tim-tim teman-teman dari President Center ini, saya melihat ada sebuah kesamaan visi dan misi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun itu kan kadang-kadang ada orang yang pamrih. Ini kita di sini, kita pernah beberapa kali diskusi ini, kita ingin membangun negeri ini tanpa pamrih, tanpa adanya kepentingan pribadi. Nah, itu saya melihat di sini. Mari kita bangun bersama-sama bangsa ini menuju generasi emas 2045. Kalau dia sebelum itu 2035. Noted ya, dicatat ya. Baik, Mas Danu, ini memperkenalkan semua usaha Danu Aguslan yang tadi sudah disebutkan di awal. Untuk lebih jelasnya, apa saja sih usaha Anda ini, Mas Danu? Ya, jadi kalau kita ini UMKM lah, UMKM kita bergerak di dunia investasi sebenarnya. Tapi saat ini kita fokus di energi, sumber daya alam, dan di trading. Jadi fokusnya di 3 bidang itu aja, nggak lebih dari yang lain itu aja. Tapi Anda melakukan juga kegiatan sosial nih, kita baca di media, memberikan bantuan melalui CSR ataupun melalui koperasi, memberikan bantuan lahan plasma kepada koperasi, ditambah serta akan menjalankan praktik perkebunan berkelanjutan. Bisa diceritakan nih, Mas Danu. Nanti saya juga dibantu ya, Mas Danu. Jadi saya cerita sedikit boleh ya? Oh ya, silakan. Jadi saya ini kan sering ya mudik lah pulang kampung, itu ke daerah Tawangmangu ke atas itu kan banyak pertanian terus perkebunan ya. Ya, terus saya berpikir kan tiap hari ini kita ini makan dari hasil petani, baik itu dari beras, buah, sayur-sayuran, itu semuanya berasal dari petani. Nah, ironisnya yang saya lihat itu ketika saya lagi jalan ini misalnya, terus ini kok petani kok hidupnya ini nggak makmur ya. Itu menjadi pertanyaan di benak saya. Oh, ini pasti ada sesuatu yang salah di dalam pola bisnisnya. Dan setelah saya telaah kemudian, oh ada rantai-rantainya. Jadi dari petani ke semi tengkulak, terus habis itu dibeli lagi sama tengkulak besar, baru ke end user. Nah, ini yang mau coba kita berikan solusinya. Awalnya itu konsepnya seperti itu. Nah, dengan berkaitan dengan plasma ini, makanya ini kita bikin
suatu program, kita mengedukasi para petani, kita berikan lahannya, terus kita berikan alat-alatnya, edukasinya segala macam, sampai namanya bikin desain untuk farmingnya sendiri. Kalau di tambang itu namanya mine design. Nah, kita bikin namanya sustainable farming. Sustainable farming sehingga nanti apa yang menjadi hasil dari para petani ini kita ambil, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dibeli sama tengkulak. Biar petani ini makmur, lalu kita olah, kita ekspor, kita bagi hasil nanti seperti apa, sesuai dengan kesepakatan dengan koperasi yang sudah ada begitu. Karena itu sudah berjalan ya, sudah berjalan Mas Anu. Alhamdulillah. Jadi saya pengen petani itu makmur gitu loh. Masa tiap hari kita makan tuh 250 juta orang itu, petani itu nggak makmur. Jadi ironi juga buat saya gitu. Mantap sekali tuh. Sebaiknya saya juga mau jadi petani nanti ya. Saya juga lah mau jadi petani. Mas Anu, saya dengar Anda juga mempunyai rencana untuk mengembangkan energi terbarukan ya, pembangkit listrik tenaga mini hidro. Ini menarik sekali. Seperti apa itu Mas Anu? Jadi alhamdulillah saya ini dikasih kesempatan, peluang-peluang. Jadi waktu itu saya nggak sengaja bertemu salah satu petinggi BUMN ya. Ada anak perusahaannya mau dijual yang bergerak di pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, karena kita concernnya investasi di energi sumber daya alam serta di trading, oh ya udah why not, kenapa nggak kita coba. Jadi karena energi itu kan tiap hari dibutuhkan, listrik, kita butuh listrik tiap hari, dan itu bisnis long term yang menguntungkan. Jadi ya kenapa nggak kita coba pada saat itu, ya sudah kita jalankan lah. Oke. Mas Danu, kita lihat sebentar ini di live chat YouTube ini ada teman-teman Anda ini banyak sekali di sini. Ada Victor Burhanuddin, wah spektakuler Abangku Gatot Suryo, sukses selalu. Perpromi hadir, wah ini. Ada Abdul Rahman, Perpromi hadir, wah ini Mas Rahman. Kemudian ada Mas Budi Sumarno ini. Ini teman sahabat saya ini di film ini, orang film ini hadir. Ada Mas Hengki Tompo ini ketua Perpromi ini. Sukses Presiden Center, semoga ke depan banyak menjaring calon pemimpin bangsa di masa depan yang new mind. Salam Perpromi. Ada Mas Tino Julianto, salam budaya. Ada hadir ini Susetyo, ini Pak Setyo Widyasmoro ini dari Jogja ini. Hadir dan menyimak dulu Mas Gatot. Nah, nanti kita tunggu ya pertanyaannya Mas Danu ya. Ini yang hadir ini orang-orang yang sangat care dengan kepemimpinan ini. Baik, Mas Danu, kita akan menikmati penampilan dua musisi keren ya, duo tanda Adi Darmawan dan Teguh Sukarelawanto. Acara ini terselenggara oleh diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, dan didukung kerjasama dengan Lembaga Musik Indonesia, Askomik, Asosiasi Komunitas Musik Kreatif, KFN, Kamar Musik Nusantara, dan Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia. Tetap ikuti protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Baik, kita lihat tayangan berikut.
Oh keren, itu tadi tanda ya Mas Danu, itu musisi hebat itu Adi Darmawan sama Teguh Sukarelawanto. Baik, di segmen kedua ini kita akan coba memasuki ke tema ya, tema kali ini. Mas Danu, saya mau nanya, ini siapa tokoh pemimpin idola Anda ini? Aduh, banyak ini kalau disebutin ini. Banyak orang hebat di Indonesia. Cuman ya saya pilih salah satunya, ya saya sebutin satu-satu ya. Oke. Idola saya pertama itu yang Gajah Mada. Gajah Mada. Nomor 2, ya karena sukses membuat Majapahit menjadi bangsa yang disegani pada masanya. Yang kedua itu yang Panembahan Senopati. Yang ketiga itu yang Sultan Agung. Yang keempat itu Pangeran Diponegoro. Yang kelima itu yang Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyowo. Dan yang terakhir, belum, masih satu lagi, Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir tentunya pasti ayah saya. Karena dia membuat saya seperti ini hari ini, siapa saya dan apa saya ini, ayah saya yang membuat seperti ini. Kalau tokoh nasional, Mas Danu? Tokoh nasional, saya pada era apa nih? Pada era apa nih? Makanya. Ya era apa saja? Ini nasional semua kan? Oke. Dalam hal kepemimpinan Mas Danu, seperti apa pemimpin ideal ke depan ya menurut seorang Danu Aguslan? Pemimpin ideal itu ke depan harus punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat serta punya visi misi yang jelas, mau dibawa kemana negara ini. Mau menjadi negara majority player in global, atau mau menjadi pemain kecil, atau mau mendominasi dunia. Nah, itu salah keduanya itu ya kan. Yang ketiga itu ya harus komitmen dengan apa yang sudah disiapkan, dibicarakan, dijanjikan kan gitu. Karena dari yang udah ya udahlah ya. Oke. Mas Danu, ini menurut Anda ini strategi apa sebagai seorang senopati muda ini, saya boleh sebut nih senopati ini, secara garis besar saja menyiasati dalam rangka Indonesia menghadapi tantangan global. Tantangan globalnya seperti apa, Mas Danu? Aduh, ini berat juga ya. Saya dipanggil senopati ini berat loh ya kan. Tantangan global ya. Jadi tantangan global itu, jadi kita ini sekarang hidup di era 4.0, di mana industri itu 4.0. Nomor 2 itu ya pertanian pun 4.0, sampai namanya perang juga 4.0. Kemarin itu kita sudah mengalami namanya perang 4.0 yang namanya perang dagang. Dan yang saat ini yang sedang kita hadapi ini itu biological warfare atau perang senjata biologi. Itu kalau misalnya dibaca di bukunya jurnalnya Scenarios for the Future of Technology and International Development itu, jadi ini tuh semua sudah didesain COVID ini. Jadi jurnal ini dibiayai oleh Rockefeller, itu udah dari tahun 2001 dibuat, udah di sini sudah bukan diramal ya, udah ditulis di sini bahwa pada tahun 2012 itu di Afrika akan mengalami Ebola. Dan ternyata benar. Dan di jurnal ini juga tertulis bahwa akan ada masanya nanti suatu pandemi muncul seperti flu yang berawal dari Cina dulu yang menyebarkan, lalu habis itu Cina juga yang pertama kali pulih. Nah, ini berarti kan sebenarnya ini kan perang 4.0 ya kan. Ditambah lagi
perang-perang yang lain seperti perang cyber warfare, terus perang asimetris, perang ekonomi, perang mata uang, dan terakhir mungkin perang pangan nanti pada akhirnya. Kalau kita baca dari jurnal ini. Jadi tantangan ke depan ini menurut saya sih berat gitu loh, karena apa? Kita ini ekonominya ya kalau saya boleh baca sedikit ya. Iya, iya. Jadi selama pandemi ini kita ini di kuartal 1 itu masih plus 2,97%. Di kuartal 2 itu minus 5,3%. Di kuartal ketiga itu minus 3,49%. Di kuartal 4 ini minus 2,19%. Sementara di kuartal 1 2021 itu kita itu minus 0,74%. Terus kita mau menghadapi perang ekonomi ini seperti apa? Sementara di APBN kita aja 2015 ini minus 318,5 triliun. Di 2016 minus 307,7 triliun. 2017 minus 330,16 triliun. 2018 minus 325,9 triliun. Di 2019 minus 296 triliun. 2020 minus 307,25 triliun. Di 2021 ini minus 283,2 triliun. Ya kan? Sementara hutang kita tahun 2015 itu 4.192. 2016 naik menjadi 4.225. Di 2017 naik menjadi 4.684. Di 2018 naik menjadi 5.425 triliun. 2019 naik lagi 5.619 triliun. 2020 nih lonjakannya lumayan nih. 6.074 triliun. Dan ini 2021 terakhir 6.418 triliun. Sekarang kalau kita pakai analogi sederhana aja. Nih, kalau misalnya Mas Gatut misalnya punya penghasilan 10 juta. Terus Mas Gatut perlu buat bayar sekolah anak, terus habis itu buat bayar listrik, buat beli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Itu keluarnya 14 juta. Berarti kan harus minjem 4 juta setiap bulan. Itu untuk sesuatu yang konsumtif. Kalau setiap tahun itu minus, terus habis itu ngutang, gimana selesainya? Berarti kan dibutuhkan suatu terobosan-terobosan baru. Ya, itu. Ya, maksud saya itu ya, strategi apa ini untuk menyiasati ini? Secara garis besar saja, Mas Danu. Secara garis besar aja ya. Situasi seperti ini yang dengan seperti Anda sebutkan. Seperti ini strategi pertama ini kan karena kita sedang mengalami namanya perang biologi, kita pulihkan dulu kesehatan. Karena banyak yang terpapar. Jadi kalau masyarakatnya sehat, pasti ekonominya bisa naik lah. Bisa naik. Jadi prioritasin dulu kesehatan, baru kita pulihkan ekonominya. Dan baru nomor 3, kita kembangkan potensi-potensi Indonesia yang belum tergarap. Oke. Nah, itu. Nomor 4-nya kita bangun industri dari hulu sampai hilir. Bangsa ini jangan cuman trading bahan mentah aja. Ya kan, baik itu mikro maupun makro. Jadi kita nih kalau bisa jadi dominant player in global. Dominant player in global ya. Jadi pelaku utama ya. Iyalah. Jadi masa cuman hegemoni AS dan Cina obernya kita ini sebenarnya kesempatan nih di saat negara lain sedang hancur-hancurnya ekonominya, cuman China, Vietnam sama Singapura yang plus kita ini sebenarnya peluang buat kita ini meroket gitu loh. Kalau kata Pak Jokowi gini, meroket. Iya. Oke, Mas Danu, tadi Anda bilang potensi ya. Tadi ada salah satunya. Sekarang gini, apa saja sih potensi sumber daya alam terbesar negeri ini yang harus mendapatkan prioritas dalam menggali dan mengembangkannya? Kalau menurut saya ya nomor pertama itu maritim.
maritim ya, kelautannya. Kelautan. Kenapa? Saya mau cerita dulu. Jadi tahun 1550 itu ada, mungkin banyak yang nggak tahu ya, apa namanya, ada kerajaan namanya Kerajaan Kalinyamat di daerah Jepara. Itu dia itu di bawah Demak. Jadi pada tahun 1510 atau 1520 itu Raja Malaka itu, Sultan Malaka itu meminta tolong sama Ratu Kalinyamat untuk bala tentaranya dikirimkan, karena pada saat itu diserang oleh Portugis. Dikirimkanlah sama Ratu Kalinyamat pasukan sebesar 3.000. Walaupun pada akhirnya kalah, selang 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian, Sultan Aceh meminta tolong juga sama Ratu Kalinyamat. Itu dikirimkan sama Ratu Kalinyamat 15.000 pasukan dengan 300 kapal. Jadi kita nggak usah ngomongin Majapahit atau Mataram lah yang lebih gede ya. Ini banyak yang orang nggak tahu, Kalinyamat aja itu menguasai maritim gitu loh. Nah, apa yang kita bisa petik pelajaran dari sini, bahwa maritim ini penting. Karena kita sebagai negara kepulauan, kita harus bangun, karena banyak potensi-potensi kita yang belum dimaksimalkan. Kita ya kan, sebagai contoh nih, kita ini punya luas wilayah maritim yang terbesar kedua di dunia dengan luas jutaan kilometer, ya kan, dan berpotensi mendapatkan belasan ribu triliun per tahun. Itu dari sisi sumber dayanya, baru dari sumber dayanya. Sumber daya alamnya ya, kelautan. Sumber daya di maritimnya sendiri ya. Itu sekarang baru 4%. 4% ya. 4%. Terus pilar yang kedua itu adalah apa namanya, secara geografis. Secara geografis itu kita diuntungkan karena apa? Jalur perdagangan itu, Selat Malaka itu setiap tahunnya itu dilalui oleh 60.000 sampai 85.000 kapal vessel tiap tahun. Itu data dari South Gurning, ya kan. Seandainya kita bertiga nih, Malaysia, Indonesia, sama Singapura itu bekerja sama, dari 85.000 kapal itu kita bisa hitung, misalnya total perdagangannya berapa billion dollar. Kita tax misalnya 5% aja, berapa pendapatan kita? Mungkin bisa sekitar 360 triliun atau lebih. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, kita bangun kekuatan militer seperti yang dibangun oleh Ratu Kalinyamat tadi. Iya, kekuatan militernya ini kan gitu. Jadi Ratu Kalinyamat aja bisa menguasai regional yang kita nggak pernah dengar. Mungkin sebagian orang besar nggak pernah dengar. Kok kita ini ya sebesar ini nggak bisa? Ada masalah apa ini kan gitu? Oke. Menarik sekali ya. Mas Hanu, bagaimana dengan sumber daya manusianya sekarang ya? Sumber daya manusia Indonesia ke depan dengan kekayaan alam yang begitu melimpah ya. Adakah strategi atau kiat-kiat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya tersebut, Mas Hanu? Oh, sumber daya manusia. Jadi sumber daya saya kadang-kadang suka sedih juga nih kan gini. Kita ini orang-orang yang kadang nggak ngerti kalau kita ini dulu bangsa yang besar. Jadi karena mungkin banyak pelajaran sejarah yang menganggap bahwa kita tuh dijajah 350 tahun. Padahal kita nggak menurut saya nggak juga dijajah 350 tahun. Buktinya masih ada keraton di 4 keraton di Solo dan di Jogja. Kalau memang namanya dijajah itu udah habis, Mas, kayak Afghanistan, kayak Libya. Nah, itu saya sedih gitu loh ya kan. Nah, ya kita harus bangun lah. Ini kita harus bangun bahwa pendidikan ini sangat penting. Pendidikan penting, kan? Pendidikan. Karena sejarahnya dulu kita benerin.
Kayak Amerika contoh. Amerika itu perang sama Vietnam kalah. Dibikin film Rambo. Seolah-olah satu orang bisa mengalahkan satu negara kan gitu. Tapi kalau kita nggak perlu lah sampai selebay itulah kalau bahasa sekarang ya. Kita ceritakannya ada apa yang ada gitu loh. Nah, secara sejarahnya dulu supaya apa mentalnya kuat. Bahwa kita ini sadar kita ini bangsa besar. Nah, yang nomor 2 itu pendidikannya. Itu kita harus didik anak-anak ini menjadi anak-anak yang pandai, inovatif, kompeten di bidangnya, berwawasan luas, dan orientasinya solusi. Ya kan? Yang nomor 3-nya itu kita bangun budi pekerti atau moral. Karena iya, moral itu ya untuk apa? Biar etika tinggi, biar menjadi orang yang jujur, ikhlas, disiplin tinggi, dan menghargai orang lain. Itu tuh. Karena apa yang saya lihat ini orang Indonesia ini senang lihat orang susah lihat orang senang. Iya kan? Nah, yang
Silent. Oke, Mas Danu, kita tadi ada sedikit kendala teknis. Mas Danu, kita sambung tadi, kita berbicara mengenai karakter yang kuat. Ini menurut Insinyur Alfiantono, di wawancara Presiden Talk yang lalu, ini bisa dilihat di YouTube TPC ya, TPC channel yang lalu itu, bahwa perlu akselerasi atau percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Anda setuju? Sangat setuju. Apa alasan Anda? Ya, karena selain data yang tadi udah saya sebutkan bahwa ini opportunity buat kita, ya kan, dalam menghadapi perang ekonomi ini, ya memang harusnya seperti itu, karena memang kita seharusnya menjadi dominan player. Jadi saya sangat setuju dengan percepatannya, mungkin ditambah add-on yang lain, ya kan, di mix dengan yang lain, itu sebenarnya Pak Alfian juga saya pernah ngobrol juga sama beliau. Beliau itu akademisi yang menurut saya cerdas lah dan memiliki konsep visi yang baik untuk Indonesia. Oke. Kalau di masa pandemik ini kita coba ini ya sedikit ngobrol yang lain sedikit. Tapi masih dalam kerangka tema. Di masa pandemi ini ya, Mas Danu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam menghadapi persoalan ekonomi dan sosial. Seperti Anda sampaikan di media beberapa waktu lalu, pengusaha muda Danu Aguslan mengajak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk berdiskusi terkait dengan penanganan COVID dan perekonomian. Mas Danu, bisa dijelaskan apa maksud Anda ini? Apa yang ada di isi kepala Anda ini? Jadi, saya ini agak sensitif dan terlalu peduli kalau namanya sama COVID ini. Karena Mas Gatot tahu sendirilah, ayah saya pun meninggal gara-gara COVID. Jadi, kepedulian saya tentang COVID ini sangatlah tinggi. Jadi, kemarin itu saya berpikir begini, ini pemerintah ini mau seperti apa? Jadi kan kita harus bikin skala prioritas, mau ekonomi dulu atau mau kesehatan dulu. Ini kan ngambang dua-duanya kemarin. Jadi makanya saya bilang, ayo, karena Pak tadi kita sebutkan pertama, maritim itu sumber pilar kekuatan kita, yang pertama. Dan yang kedua, Pak Luhut ini kan orang yang bertanggung jawab secara langsung ke Presiden, ditugasi Presiden langsung untuk menangani COVID ini. Makanya saya mengajak dia untuk berdiskusi bahwa Pak, varian Delta ini udah muncul loh Pak, bulan kemarin bulan 10 di India, ya di lockdown gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di lockdown, masyarakatnya sehat, divaksin sambil divaksin, itu ekonomi kan kemarin minus 2, sekian persen. Kalau kita lockdown dulu sebentar, kayak ibaratnya kita main panah lah. Kita tarik mundur dulu sebentar, baru habis itu kita tancap gas. Kalau kita pakai, nih hitungan saya ya, kalau kita pakai strategi itu kemarin, ini saya kemarin udah ngitung, kita bisa menghemat anggaran sampai 632 triliun. Dasarnya dari mana? Saat ini kita ini untuk penanganan corona sudah habis 1.536 triliun. Nah, kalau kita lockdown kemarin sebelum adanya PPKM ini yang makin banyak korban yang berjatuhan ini, jadi masyarakat yang harus disubsidi itu sebesar 107,65 juta. Kalau kita rata-rata UMP Indonesia ini 4 juta aja, berarti kan dibutuhkan 430,6 triliun untuk lockdown. Kenapa? Kalau kita lockdown kita nggak kasih makan itu, Pak, rakyat pasti teriak. Karena apa? Coba nih, misalnya UMKM kita ini ada 64 juta orang, nelayan kita ada 1,5 juta orang, petani kita ada 33,4 juta orang, terus pengangguran itu ada 8,75 orang. Nah, kalau kita subsidi 4 juta, kenyang perutnya kan, nggak mungkin teriak.
Kayak yang kemarin-kemarin terjadi demo, terus abis itu kerusuhan kecil-kecil lah, kan itu nggak mungkin. Nah, sambil di lockdown itu, datanglah nih tenaga-tenaga medis itu ke rumah-rumah untuk divaksin. Anggaplah kalau misalnya vaksin itu kemana, kalau nggak salah di Kimi Farma itu satu dosis 800.000 ya. Kita bulutin lah 1 juta lah, kita hitung-hitungan orang-orang bodoh aja kan. Nah, itu kan satu kali vaksin itu dibutuhkan 2 dosis, berarti 2 juta. Dan satu orang itu dibutuhkan 2 kali vaksin untuk mencapai herd immunity. Nah, berarti kan ada 2 total nih yang harus divaksin itu ada 233 juta orang. Dikali 2 juta itu 474 triliun. Nah, dari tadi 430,6 triliun ditambah 474 triliun itu dikurangin dari penanganan COVID yang ada sekarang 1.536 triliun, itu bisa menghemat anggaran sampai 632 triliun. Itu bisa dialokasikan ke berbagai sektor, dari UMKM, dari nelayan, petani, sampai pengangguran, kita bisa bikin lapangan pekerjaan yang baru. Itu kan kalau kemarin ya kita diskusikan, itu kan banyak penghematan yang bisa kita lakukan gitu loh. Dan setelah lockdown itu kan herd immunity naik, ekonomi bisa naik. Tuh. Baik, oke. Mas Danu, kita coba lihat di live chat YouTube. Banyak sekali nih teman-teman yang sudah hadir. Dan wah, ini nggak mungkin kita bacakan satu persatu semua ini ya, banyak sekali. Mas Danu, ini ada pertanyaan dari Tino Julianto, ini menarik ini. Dari banyak faktor yang ada, apakah faktor tertinggi yang paling menjadi permasalahan dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, dan bagaimana menjawab tantangan tersebut di masa mendatang? Ini dari Tino Julianto, Mas Danu. Oke, ya, selamat malam Mas Tino, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai pelaku bisnis ini, saya melihat, tapi ini bukan dari saya loh, ini dari trendingeconomic.com ya. Apa namanya? Faktor-faktor yang paling menjadi permasalahan itu pertama korupsi. Karena di trading economics ini, indeks kita itu kan dari skalanya itu corruption index kita 37. 37. Nah, 37 nilainya. Sementara nomor 2 itu permasalahannya adalah birokrasinya terlalu rumit di Indonesia ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa diselesain kenapa harus digampangin? Padahal kan ini kan buat pertumbuhan ekonomi juga. Tapi Pak Jokowi sudah memotong kan dengan kebijakannya untuk memotong jalur birokrasi yang panjang gitu ya. Itu benar yang diomongin Pak Jokowi, tapi sebagai pelaku kan kita kan tahu juga bahwa proses yang harus dilalui itu rumit. Jadi saya punya rekanan ya. Jadi rekanan dari luar, dari Rusia. Dia itu bangun perusahaan di sini tahun 2010. 2016 dia angkat kaki dari sini. Kenapa? Karena banyak birokrasi yang merumitkan, sehingga mendingan kata dia investasi di negara lain aja yang lebih gampang. Itu 2016 ya? Iya, dia angkat kaki dari sini. Oh, baik. Dan belum melakukan penjualan, padahal udah investasi banyak ke sini. Ini Mas Danu, ada lagi nih, ini Mas Tino Julianto lagi nih. Bagaimana improvement dari kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata? Jadi kalau saya pribadi melihat ini bukan improvement pendidikan, kita ini justru menurun pendidikannya. Karena apa? Zaman saya sekolah dulu itu kalau nggak salah ada namanya
mungkin zamannya Mas Gatot namanya PMP ya. Saya PPKN. Nah, kayaknya sekarang nggak ada di sekolah itu diajarin itu. Jadi indeks kita ini turun pendidikannya. Makanya tadi saya setuju dengan Pak Alfianto itu yang masalah pendidikan itu direvisi lagi lah itu materi-materi pendidikan ini. Karena efeknya itu jangka panjang, karena buat generasi mendatang, bukan buat sekarang. Gitu ya? Iya. Oke, ini saya akan coba saya bacakan, ini ada beberapa teman yang di YouTube live chat ya. Ada Edi Susilo ini. Sukses selalu Bung Gatot. Oke, terima kasih. Ada Anis Dia, ada Mehmet Khairul Slamet, Erna Wulandari, ada Rahman Ginting, ada siapa? Oh, ada Agastya Listia ini juga. Ini dari Satya Wacana Salatiga ini. Kemudian ada Irni Wanda, ada Yulinuke, istri saya itu. Kemudian ada Hendriko Hampalogi. Wah, banyak banget ini. Ceko. Oke, ada tadi Mas Tino. Mas Danu, kita coba masuk ke segmen yang terakhir ya. Tadi karena sudah dilompati karena ada kendala teknis, kita langsung saja ya. Saya mau ceritakan sedikit tentang acara ini diselenggarakan oleh Presiden Center, kemudian didukung oleh partner-partner dari LMI, Lembaga Musik Indonesia, Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Integratif, KMN, Kamar Musik Nusantara, dan Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia. Terus ikuti acara kami di The President Center Channel, dan tetap ikuti protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kembali ke Mas Danu Aguslan, kita langsung ke segmen terakhir nih Mas Danu, segmen ketiga ini. Ya, Mas Danu, apa pemikiran Anda untuk bidang pertahanan sekarang ya, Indonesia ya ke depan, ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mana yang menjadi skala prioritas utama dalam rangka Indonesia menghadapi tantangan global? Karena sekarang kita berada di dalam kondisi perang biological warfare, dan ke depan ini akan perang ekonomi. Saya sih prioritasnya ekonomi dulu lah. Ekonomi ya, kacamata. Setelah kesehatan baru ekonomi. Karena ya kita ini opportunity di situ, kita tiba-tiba bisa jadi G10 kan kita nggak tahu, G5. Karena negara lain itu udah bertumbangan. Negara mana yang nggak kontraksi? Cuman China, Vietnam, dan belakangan Singapura yang nggak minus. Selanjutnya minus semua. Jadi ini kesempatan emas buat kita. Menyari negara-negara lain. Oke. Baik. Mas Danu, dalam kegiatan sosial Anda menyatakan di beberapa media berencana menawarkan, ini berencana, ini saya baca itu, tapi tidak perlu kita sebutkan ya. Berencana menawarkan bantuan mengatasi COVID ke pemerintah daerah dalam penduduk sekitar 4 juta. Dengan UMP sebesar 1,765 kalau nggak salah ya kan. Anggap saja kita bulatkan jadi 2 juta. Ya kan per bulan. Itu berarti 4 juta dikali 2 juta itu sama dengan 800 miliar. Nah, saya tambahin lagi habis itu. 2 juta itu untuk apa? Pangan, pulsa, terus vitamin, obat-obatan. Itu berarti kan ada tambahan lagi sebesar 800 miliar, total 1,6 T. Itu yang coba saya tawarkan ke Pemda Provinsi A. Tapi ternyata kan tidak diterima setelah, kalau nggak salah saya bicara itu tanggal 25 Juni kemarin, terus tanggal
25 Juni kemarin, tanggal 27 itu timbullah namanya PPKM darurat. Jadi ya kalau diterima mungkin itu bisa nggak se-chaos kemarin lah ya kan, orang berteriak lapar nih kan gitu. Oke, baik. Saya nggak akan teruskan ya. Itu wilayah Anda. Oke, Mas, kita bicara lain ya. Tapi masih dalam kerangka ini Indonesia ke depan ya, tantangan globalnya. Mas Danu, pasar bebas merupakan perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas yang memaksa ya, betul ya? Pajak serta bea cukai barang yang masuk atau keluar dari suatu negara biasanya dihapuskan. Nah, bagaimana strategi menurut Anda agar Indonesia bisa menghadapi pasar bebas dunia ke depan agar lebih maksimal? Itu Mas Danu. Oke. Pertama itu kita coba belajar dari China ya. China itu bisa buat harga barang tuh murah. Kenapa murah? Karena mereka itu sekali produksi itu dengan kuantiti yang banyak. Dengan kuantiti yang banyak pasti cost turun. Kenapa nggak kita bangun industri UMKM dengan kita bangun industri UMKM dari hulu sampai hilir, ya kan? Dengan produksi massal yang besar. Itu kuantiti yang banyak, jadi cost berkurang, jadi kita bisa bersaing dengan China lah, karena kita ini untuk barang-barang murah ini harga barang murah ini China yang saat ini yang paling unggul ya kan. Nah tapi kita bikin juga diferensiasi, jadi gini, kita ini banyak barang kerajinan tangan itu yang nggak dipunyai oleh negara lain. Contoh, kita punya songket Lampung, kita punya kalau di Medan tuh namanya apa, ulos ya, ulos. Nah itu kan harganya mahal, itu bisa kita jual ke negara-negara maju. Sementara kerajinan tangan yang lain yang harganya kita bikin murah itu kita jual ke negara ketiga atau tertier, contoh Afrika, ya kan. Nah langkah yang kedua adalah promosi. Pemerintah ini pemerintah kan harus turut membantu juga lah untuk promosi barang-barang Indonesia ini. Itu sih kalau menurut saya gimana cara bersaingnya. Ya kita turunin cost-nya dulu. Kalau misal harganya udah mahal, gimana kita mau bersaing? Oke. Ada lagi Mas Danu? Ini saya coba di live chat YouTube nih, tapi tidak ada pertanyaan nih, cuma ada ini sapaan dari Mas Budi Sumarno. Semoga Presiden Center menampilkan pemuda dan masyarakat Indonesia yang cerdas dan bermoral, merdeka. Dari Aguslan. Muhammad Fabian Rizky, oke. Salam keren, oke. Banyak sekali nih yang di live chat YouTube. Mas Danu, saya kira itu cukup. Nanti kita akan sambung lagi Mas Danu di episode berikutnya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya, karena dibatasi waktu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Danu dan seluruh kru yang kerja di acara Presiden Talk ini. Kita akan berlanjut di berikutnya ya. Baik. Mas Danu, terima kasih. Itu tadi perbincangan bersama Danu Aguslan mengangkat tema Pelangi di Atas Merah Putih dengan subtema Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Kita akan ketemu di perbincangan berikut dengan tema yang lebih menarik dan dengan musik yang lebih cantik. Saya Gatot Suryo undur diri. Salam sehat, salam kebangsaan merdeka. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.